stop, stop, stop. Kakak, kau ganteng sekali. Tapi kakak, please, stop sudah dengan penipuan publik yang disebarluaskan terus. Hari ini rakyat tidak bodoh. Mereka udah pintar. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tipu, mana yang benar. Jadi tidak usah lakukan penipuan publik terus sudah. Kakak tahu tidak, kalau 7,3 T per tahun, kalau dikalikan dengan 10 tahun kakak menjabat, itu artinya kakak itu pernah mengelola 73 triliun selama kakak menjabat. Sekarang pertanyaannya, apakah 73 triliun per 10 tahun sudah direalisasikan dengan baik dan benar atau tidak? Nah, bicara tentang air bersih, ini menjadi seksi karena tidak sesuai dengan semua yang ada di lapangan. Rakyat tidak merasakan itu. Air bersih yang katanya 4.000 sambungan air bersih sudah masuk di rumah-rumah sekitar tahun 2014 sampai 16 dan kemudian dilanjutkan atau ditambahkan dengan 10.000 sambungan di tahun 2023 sampai 2024. Itu kemana saja pertanyaannya? Apakah cuma sambung pipa doang, terus airnya tidak dialirkan? Rakyat kan bukan mau minum pipa, rakyat itu mau minum air. Yang selama ini terjadi adalah masyarakat itu masih minum dari air tanah loh. Dan Kaks tahu tidak, air tanah di Kabupaten Mimika itu tergolong yang berbahaya dan tidak layak dikonsumsi. Ini bukan saya yang bilang, itu menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017. Nah, di Timika untuk air sendiri pH tanahnya atau pH airnya itu 7,18 sampai dengan 7,24. TTS-nya itu 5,00 sampai 58,00. TDS-nya sendiri 230 sampai 250 dan ditambah lagi dengan kandungan logam yang masih tinggi baik ferum, Pb dan CTN. Nah, ini menunjukkan bahwa air tanah sangat tidak sehat dan sangat tidak layak jika dikonsumsi oleh rakyat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, di rumah mana, di tempat mana yang sudah dialirkan air bersih? Oke, kalau kakak bicara tentang Kuam Kilama, kakak bilang kakak pernah tidur di sana. Kita ambillah tolak ukurnya di Kuam Kilama. Coba kakak cek di rumah-rumah sendiri, mereka masih menggunakan air hujan loh minum. Masih menggunakan air bor loh, sumur bor untuk minum. Masih harus tampung-tampung air hujan, terus mereka saring sendiri, terus mereka masak, dan mereka minum sendiri. Apakah itu layak? Kakak, satu yang kakak harus tahu adalah tolak ukur pembangunan tuh ada di Kuam Kilama. Nah, hari ini Kuam Kinarama begitu-begitu saja. Tidak hanya di Kuam Kinarama, hampir di seluruh Timika itu masih konsumsi air hujan, air sumur, air tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, air mana yang dialirkan kemana? Apakah ke rumah-rumah tim sukses doa atau ke rumah-rumah orang yang punya duit doa? Nah, ini harus diklarifikasi. Jangan bilang barang itu sudah jalan, pada kenyataannya barang itu tidak jalan. Kan kakak tahu sendiri APBD di Kabupaten Mimika itu 7,3 triliun per tahun. Coba bayangkan dikalikan dengan 10 tahun kakak menjabat. Itu 73 triliun. Apakah dana itu masih kurang untuk bangun air bersih dan dialirkan ke rumah rakyat? Kan tidak. 73 triliun itu angka yang fantastik dan cukup besar. Yang seharusnya sudah ada air bersih di setiap rumah. Nah, sampai hari ini kalau orang masih mengeluh tentang air bersih, kakak, please stop jual data palsu. Ini omong kosong, ini penipuan publik. Rakyat hari ini tidak bodoh. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tipu, mana yang jujur. Nanti rakyat sendiri yang menilai. Bagaimana menurut rakyat? Silakan komentar di kolom komentar yang ada.